selamat datang kembali di channel Overnight Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama, INDI, kedua ADRO, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh DOIT, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 BIAN, ke-12 TOBA, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDI yang ditutup di harga 1440, terkoreksi cukup dalam 3,03%, dan transaksi asing itu ada net sell di hari Jumat kemarin, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu ada net buy sekitaran 4 miliaran. Kalau dilihat debokar sebenarnya INDI itu ada distribusi di hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDI koreksi wajar. Kalau menurut saya karena volumenya juga kecil. Coba lihat bandar dan tektor Stockbit. Normal distribusi aja kan, nggak terlalu signifikan lah, dan ya wajar karena udah 5 hari bahkan 7 hari naik ya, dari 1300-an dia naik sampai 1000, hampir 1500. Habis koreksi itu wajar, naik 10%, ada koreksi 3% yaitu ideal, dan kebetulan juga INDI masih di atas support 1400 yang dulunya itu resisten. Jadi ya yang punya dari bawah follow the trend aja, masih selama dia nggak jebol 1400 menurut saya boleh di hold. Ya resikonya profitnya berkurang, tapi kalau dia kembali rebound Bapak Ibu bisa kembali mendapatkan profit yang berkurang tadi ya, dengan skenario kalau dia jebol TP seadanya. Kalau Bapak Ibu beli dari nggak usah ngepas 1300 1320 aja. Kalau dia jebol 1400 ya masih profit 4% 3%, udah lumayan lah. Disyukurin ya, daripada dibawa balik BP nanti nyesel lagi. Tapi resikonya kalau tiba-tiba dia mantul dari 1380 yang itu juga jarang-jarang terjadi, ya udah ketinggalan. Jangan disesali. Dalam trading tuh nggak ada yang namanya penyesalan. Kita harus seperti robot. Jadi ikutin aja sistem trading Bapak Ibu. Kalau memang harus cut loss, cut loss. Kalau dia rebound setelah di cut loss ya udah. Kalau selalu menyesal, susah berkembang ya, karena market ini yang dipermainkan itu psikologis trader. Bagi yang trading ya, kalau fundamental invest juga yang dimainin itu psikologisnya sama aja, cuman beda time frame. Trading itu jangka pendek, fundamental atau investasi itu jangka menengah atau jangka panjang. Itu aja bedanya, sama aja. Seperti itu aja untuk INDI. Kalau kondisi sekarang lihat dari time frame weekly-nya masih oke. Volume juga meningkat minggu ini. Harusnya sih bertahan, masih bisa ke atas. Kalau menurut saya masih bisa ke atas. Kalau dilihat harga Newcastle Coal itu terkoreksi tipis 0,8%, itu nggak masalah. Jadi seperti itu. Untuk minggu depan mestinya sih masih bisa ngangkat ya. Koreksi tipis mudah-mudahan untuk INDI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADRO yang ditutup di harga 2670. Terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di bawah semuanya ADRO diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ADRO juga masih bagus. Di atas 2600 masih hot aja. Ini perkiraan saya dia koreksi dulu ke 2500-an. Ternyata digas langsung. Dengan volume yang meningkat ya ADRO sepertinya masih bisa lanjut. Nge-swing atas lagi ya. Kemungkinan 2800 cobalah. 2800 2850. Dividennya tahun kemarin langsung ditutup ya. Bagi dividen di harga 2500, dividennya 200 poin, berarti 8% dividennya ya. Nggak usah 6% aja. Dengan hot cuma 3 bulan udah balik tuh. Bahkan lumayan ya. Dapat 5% tambah 8%, 13% tuh. Anggap aja 10% lah selama 2 bulan. 3 bulan lah lotnya. Apalagi kalau yang pakai strategi average down, akhirnya balik BEP dan profit. Mantap ya. Ya seperti itu untuk ADRO, cuman ini baru di ADRO ya, yang lainnya belum ada balik tuh, ITMG belum balik juga ya. Jadi ya seperti itu. Untuk ADRO kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya bagus ya, meningkat cukup signifikan dan dia berhasil break 2600, harusnya nih valid, apalagi baru 2 candle naik dan candle kedua ini volumenya cukup besar. Lanjut harusnya ya minggu depan tuh koreksi-koreksi tipis lah. Jaga-jaga aja kalau Bapak Ibu ada yang spekulasi buy saat koreksi. Ini untuk tren jangka pendek ya, jaga-jaga aja kalau dia turun di bawah 2600 tuh hati-hati ya untuk ADRO seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada DMR yang ditutup di harga 1455 terkoreksi 1,02%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ADMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ADMR belum, kalau menurut saya susah kayaknya naik karena dia mencoba naik 2-3 hari habis itu dibantai turun lagi. Jadi kondisi sekarang kayaknya sih lebih ke pola dead cat bone ya, perlu hati-hati lah. 1500 susah dia tembus, mungkin gak tembus minggu depan. Namanya market tuh bisa-bisa aja, cuman resikonya lebih besar nih. Kalau saya untuk ADMR lebih ke wait and see. Mending adro-nya sekalian tadi, beli dekat-dekat support 2600 ya. Tapi kalau suka ADMR ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Karena ini kalau dia gagal kembali menembus 1500-nya minggu depan ya sangat mungkin dia ke 1400 ke bawah ya. Sampai 1430-an tuh mungkin pergerakannya. Dia akan menguji trendline uptrendnya ini. Seperti itu aja untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di 2900 menguat 2,11%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat box mainnya PTBA diakumulasi. PTBA, wah bagus juga PTBA ya. Berhasil break dan lumayan naiknya ya. 10% lebih dia naik satu minggu ini. Lanjut nggak? Kalau kondisi seperti ini nih udah antara lanjut atau koreksi aja. Kalaupun lanjut mungkin 3%-an lagi lah ya. Kalaupun lanjut mungkin resisten kuatnya semenjak Agustus 2023 3000 sampai 3040 itu. Nah itulah. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang ya janganlah. Bapak Ibu udah ketinggalan 4 candle 5 candle ya masa mau. Apalagi 4 candle 5 candlenya seperti lilin. Tapi melihat historinya tuh bisa kok naik 10 candle. Ini histori ya. Ya coba aja. Ya coba aja. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau berminat untuk PTBA-nya. Ya. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Menarik. Cuman yang baru beli itu hitung aja risk reward-nya. Kalau melihat time frame weekly-nya. Bagus. Volume juga bagus. Meningkat. Bahkan volumenya tuh 3 kali lipat volume biasanya. Serius naik harusnya ini ya. Paling enggak ya tadi 3000 bisa disentuh PTBA untuk saat ini. Seperti itu aja untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 27.650 terkoreksi 0,18%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya ITMG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG arahnya atas. Nah ini ITMG nih ya. Nggak ganggu psikologis. Kenapa saya bilang nggak ganggu psikologis? Karena dia naiknya koreksinya itu volumenya kecil aja. Dan di grup Borneo Trader itu udah diinfokan di 4 Maret ya. Sekarang floating profitnya udah lumayan. Udah 5%-an. Dan kenapa masih hot? Karena belum mengganggu psikologis. Koreksi-koreksi kecil ini nggak ganggu psikologis. Kecuali ya yang seperti ini. Candlenya dia breakout terus merah. Nah ini nih. Candle bearish engulfing nih ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat nih. Saya perbesar. Nah seperti ini nih ganggu psikologis. Tiba-tiba merah lagi. Apalagi yang baru beli di harga sini kan antara aduh mau cut loss atau enggak. Ya kan pasti bingung. Karena belinya harga nanggung. Nah kebetulan juga waktu itu di grup Borneo Trader hari Senin ya. 4 Maret itu belinya harga nanggung. Di area 26.000. Karena ya stop lossnya di bawah 25.500. Beli harga nanggung. Ya udah tapi habis itu hari keduanya dia rebound. Langsung naik 3%. Terus koreksi tipis saja, nggak ganggu psikologis yang kayak gini nih. Karena waktu itu juga saya infokan, kalau Bapak Ibu tonton video saya tentang ITMG, saya akan TP kalau dia turun 1% atau 1,5% jelek-jeleknya. Tapi kalau nggak salah dia tuh turunnya cuma 0,75%, habis itu rebound lagi. Coba hitung ya. Kalau nggak salah 0,75% dia turun tuh. Jadi belum sampai 1% ya saya masih hot. Karena harga beli saya harga nanggung juga agak tinggi. Tuh. Nggak nyampe, dia turunnya cuma 0,55%, habis itu rebound lagi. Ya itu enaknya kalau nggak ganggu psikologis. Dan akhirnya dia breakout lagi hari Kamis, baru Jumat koreksi tipis. Jadi saya udah floating profit lumayan besar tuh. Ya saya akan hold aja. Nanti mungkin lihatlah kalau dia ganggu psikologis koreksi, nah itu baru. Nah seperti ini nih. Nah ini nih ganggu psikologis nih. Yang kayak gini nih sih nggak ganggu, aman, hold terus pun nggak masalah. Seperti itu. Sekarang sih saya sudah pasang trailing stop. Jelek-jeleknya ya 2,5%, 3% ya saya TP aja kalau dia jebol. Tapi kalau masih koreksi-koreksi tipis ya saya tetap hold untuk ITMG. Kemana arah ITMG kalau dilihat dari time frame weekly-nya? Ini baru breakout pola. Bisa jadi kalau ke handle. Tapi mungkin gak sih dengan kondisi ISG seperti ini dia bisa break resistennya?
28.000 dan mengarah ke 30.000. Semoga, doakan aja ya. Kalau ISG tiba-tiba beda cerita, Maret ini malah bullish lagi, tembus lagi 7.400, all time high lagi dia bulan ini. Wah, itu bisa aja ITMG sampai 30.000. Tapi ya yang penting kita jagain profit aja lah. Mau kemana dia, follow the trend aja. Selama nggak kena TP area trailing stop kita ya tetap hot. Bisa seperti itu. Ya yang penting seperti itu aja. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 24.175. Menguat 0,72%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di fokus banyak UNTR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. UNTR juga bagus. Masih bisa di hold bagi yang punya dari harga bawah, dari harga 23.000 atau 23.500 tuh masih bisa di hold. Catatannya aja jangan jebol 24.000 lah. Support minornya jebol gagal. Kondisi sekarang masih bisa naik nggak? Masih bisa. Menurut saya masih bisa. Kalau dilihat volume juga cukup oke tuh. Walaupun candlenya kecil tapi peluang besar masih berpeluang naik ya untuk UNTR. Tapi catatannya ya koreksinya jangan jebol 24.000 lah. Kalau dia koreksi mungkin 2%, 3% ya udah susah naik ya untuk UNTR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 368 menguat 1,65%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Doit diakumulasi. Ini ada NI nih beli 145.000 lot. Kita lihat aja minggu depan seperti apa nih. Kayaknya menarik nih Doit. Ada akum. Cuman akum volume kecil, dia berhasil break 350-nya. Oke lah ya. Pakai 350 support sandarannya bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah. Ini jegaannya 350, kalau gagal bertahan di atas itu ya TP. Memang kalau Bapak Ibu punya dari harga 330, 340. Sekarang kan floating profitnya 9,8%. Misalnya beli di 334. Kalau dia turun dari 350 TP ya sisa 3%. Jauh ya. Hampir hilang 5%. Ya itu resiko. Kalau Bapak Ibu nggak mau rugi banyak ya TP aja di atas. Tapi kalau dia naik lebih tinggi Bapak Ibu ketinggalan. Asal jangan menyesal. Ya udahlah. Yang penting punya sistem trading, punya target ya udah. Kalau udah maksim 9% ya udah saya TP aja. Cari saham lain ya silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau follow the trend ya tadi jagaannya 350, jangan jebol itu. Kalau jebol itu ya gagal. Mending Bapak Ibu TP aja sisanya. Yaitu sudah resiko. Karena kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang pasti di market nih kan. Ya kita harus punya sistem trading. Syukurin aja profit yang didapat berapapun ya. Karena kita FOMO, tahu profitnya lebih besar, greedy. Ya tadi kerugiannya, profitnya berkurang aja. Itu aja ya. Tinggal cocok yang mana nih untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk Doit, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.295, terkoreksi 1,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Harum didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Harum juga masih oke ya. Nah ini nih yang kadang ganggu psikologis yang seperti ini nih ya, yang saya bilang. Tapi bagusnya dia nggak jebol 1.200 ya. Kalau Bapak Ibu beli di 1.200-an nih, pasti keganggu psikologisnya. Kenapa? Sudah profit 5%, dibawa turun balik BP. Mungkin ada yang TP, terus dia rebound, nyesal karena naik ya. Ya ini yang kadang ganggu psikologis kalau kita beli harga-harga nanggung. Kecuali Bapak Ibu belinya di harga bawah. Misalnya di bawah 1.200, bagusnya di bawah 1.180. Nah misalnya belinya di sini nih, di 1.150. Ini sih nggak ganggu psikologis ya. Karena masih di atas apa nih namanya tuh, resisten. Kecuali dia jebol Bapak Ibu mungkin TP sisa setengah dari 10%, sisa 5% ya itu ideal. Tapi karena dia nggak jebol ya Bapak Ibu follow terus saja. Biar merah hijau ya biarin. Karena belum sesuai sistem trading Bapak Ibu. Misalnya jebol 1.200 saya baru TP. Berarti gagal naik. Ya udah. Karena punya harga bawah ya. Sekarang floating profit lagi 13% lagi. Ya tinggal Bapak Ibu bagaimana lah strateginya ya. Kalau yang beli buy on breakout pasti keganggu psikologisnya. Sudah naik 5%, turun balik BP lagi. Naik turun. Ada yang 5% sisa 2,5% TP. Mungkin ada seperti itu TP habis itu dia beli lagi pas ke 1.200 ada juga ya. Jadi banyak cara mencari profit tuh, nggak hanya 1-2 cara. Yaitu Bapak Ibu harus temukan sistem trading yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu. Kalau mau belajar itu bisa di kelas scalping itu. Belajar dari scalping nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan tuh. Oh kayaknya saya cocoknya scalping di
saham big cap atau metode scalpingnya saya buat untuk beli saham-saham big cap, buy on weakness, buy on breakout. Itu bisa. Bapak Ibu tinggal belajar di kelas scalping Borneo Trader. Itu teknik, nggak hanya untuk scalping saham big gorengan, tapi bisa swing trader untuk entry, bisa untuk saham-saham second liner, bahkan big cap, bahkan buy on weakness saham-saham big cap tuh juga bisa dipakai teknik yang saya ajarkan di kelas scalping. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, daftar kelas scalping, pilih ya. Nanti saya infokan via WA. Seperti itu ya. Untuk Harum sih masih oke lah sekarang. Tapi kondisi sekarang menurut saya kalau dia jebol lagi 1280-nya ya bisa ke 1200 lagi. Mending yang punya dari harga 1200 TP dulu lah, dia jebol 1180-nya. Ya kalau dia turun besok Senin TP aja yang punya dari 1200. Menurut saya seperti itu. Manfaatin aja profit yang dikit aja. Mungkin 3%, 4% udah lumayan. Ya daripada dibawa balik BP lagi. Nanti kalau dia ke 1200 lagi beli lagi. Seperti itu ya. Untuk Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3690 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BSSR di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. BSSR belum kayaknya. Ini menariknya BSSR lihat minggu depan kalau dia tembus 3700 atau 3720 tuh. Tembus peluang besar ke 3800 3850 ya. Lihat aja minggu depan. Tembus oke tuh BSSR ya. Tembus resisten 3700 atau naikin 20 poin lah, 3720 tembus siap gas. Atau naik 1% aja udah menarik tuh untuk BSSR. Tapi ini disclaimer kalau Bapak Ibu tertarik buy on breakout. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3710 menguat 0,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ABMM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ABMM di resisten kondisi sekarang ya kalau masih mau beli risknya kecil tuh, jebol 3600 buang aja mungkin 3,5%, 3% ya. Ini kan ada pola cup and handle, target kenaikannya tuh kayaknya cukup tinggi tuh 3880 bisa naik sekitar 4-5%. Kita lihat ya minggu depan. Kalau menurut saya masih berpeluang naik walaupun dia udah beberapa hari naik. Kalau dilihat volume meningkat ya. Tapi kayaknya nih volume crossing barang ya. Tapi ini berhasil breakout menurut saya. Jadi 3600 tuh jadi sandaran aja ABMM. Jadi seperti itu aja untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.500 menguat 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Bian di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Nah Bian nih masih belum kemana-mana. Tapi menurut saya peluang besar minggu depan bisa dia tembus 20.000-nya. Ya, kita lihat. Ada peluang tembus. Kalau kondisi seperti ini menurut saya ada peluang tembus minggu depan. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya 19.000 itu sandarannya jebol itu buang aja. Kalau dia tembus 20.000 minggu depan tuh sangat mungkin 20.800 sampai 21.200 arah Bian ya seminggu ke depan. Menurut saya seperti itu. Menarik untuk Bian. Tapi likuiditas tipis ya. Hitung aja Bapak Ibu seperti apa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 294 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Toba diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Toba bagus juga Toba. Dia sudah mematahkan tren downtrend tapi menurut saya naiknya nggak jauh. Kecuali ISG super bullish ya. Bisa-bisa kalau tembus tiba-tiba 7.500, 7.550 mungkin aja untuk Toba breakout. Tapi kalau nggak kayaknya naik sedikit kempes lagi. Ya, Toba sih masih aman lah kalau Bapak Ibu pegang ya, karena Bapak Ibu perhatikan volume juga mulai meningkat. Support yang harus dijaga 290, 280. Support yang harus dijaga 280, gagal bertahan di atas itu ya turun dulu ke bawah. Tapi tren jangka menengah sampai akhir tahun Toba tembus akan 2320-nya. Ya, segera. Tapi time frame-nya simpan aja sampai kuartal 3 dan 4. Itu aja ya. Kumpul-kumpul aja dulu Toba di bawah. Kalau menurut saya peluang besar sih oke Toba untuk tren jangka menengah. Seperti itu aja untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 362. Terkoreksi 1,09%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya KKGI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. KKGI berhasil bangkit ya. Rebound nih. Cuman waktu itu saya juga bilang likuiditas tipis. Dia hari Kamis naik 3%. Lumayan nih. Udah di atas 360 udah oke. Kalau kondisi seperti ini
mestinya serius naik ya. Paling nggak 380 bisa tuh. 6% mungkin bisa minggu depan. Tapi disclaimer, risknya kecil aja nih. Gagal bertahan di atas 358 atau buang aja. Atau sekalian gagal tembus atau bertahan di atas 350 baru buang boleh juga. Konfirmasinya memang 350, jebol itu buang. Seperti itu. Untuk KKGI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.